Memang, Partai Demokrat benar-benar menerapkan filosofi habis manis, sepah dibuang, dan di dalam politik tidak ada musuh abadi dan tidak ada kawan sejati. Buat Roy Suryo, istirahatlah dulu dan jalani masa tahanan dengan tenang di penjara. Siapa sih yang nggak kenal sama Roy Suryo? Ya, Roy Suryo ini bisa dibilang salah satu kader kebanggaan Partai Demokrat kala itu. Hal ini tentu tidak lepas dari kemampuannya dalam bidang teknologi informasi dan multimedia. Awalnya, Roy ditunjuk sebagai konsultan teknis di situs resmi SBY saat masih menjabat sebagai presiden. Karena Bapak AHY dan Ibas itu suka melakukan pencitraan, tentu ia tidak sembarang memilih konsultan yang mengurusi situs miliknya. Artinya apa? Roy Suryo ini memiliki keistimewaan dibandingkan konsultan-konsultan yang lain di mata Pak SBY. Karir Roy pun semakin meningkat. Ia tidak lagi hanya mengurusi situs milik SBY, tapi juga menjadi penanggung jawab redaksi situs Partai Demokrat. Hingga ditunjuk menjadi Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat. Di luar partai, karir Roy pun cukup bagus. Meskipun orangnya rada gimana gitu dan gak hafal lagu Indonesia Raya, dia pernah loh ditunjuk menjadi Menpora. Dan hebatnya lagi, ia gagal terpilih menjadi anggota DPR lantaran kalah suara tapi bisa mendapat kursi di Senayan. Pertanyaannya, dengan cara apa? Menggeser orang yang dapat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kader Demokrat yang terpilih sebagai anggota DPR Dapil Yogyakarta pada pemilu 2014 lalu adalah Ambar Cahyono. Di tengah jalan, ia malah diberhentikan dari wakil rakyat oleh Partai Demokrat dan digantikan dengan Roy Suryo. Lagi-lagi terbukti kalau Roy memang anak emas SBY. Kalau dibuat tingkatannya, kira-kira Roy ini ada di level 2. Orang yang paling diistimewakan di partai berlambang Mercy itu. Yang berada di level pertama adalah AHY dan Ibas. Ia bisa dibilang setara dengan Andi Arief yang meskipun pernah ketahuan memakai sabu, tapi masih diberi jabatan strategis, yakni Kepala Bapilu Partai Demokrat. Di samping itu, ketika ada masalah, si Roy ini juga dibela mati-matian loh oleh kader Partai Demokrat dulu. Seperti saat ia ketahuan tidak hafal lagu Indonesia Raya. Dikatakan oleh Wasekjen Partai Demokrat kala itu, Ramadan Pohan, Roy lupa lirik lagu kebangsaan tersebut bukan karena sengaja, tapi karena khilaf. Tidak ada manusia sempurna, begitupun dengan Roy, ujar paman dari Anissa Pohan itu dengan nada seperti tanpa bersalah. Termasuk ketika Roy ketahuan membawa aset milik Kemenpora, ia masih tetap dibela oleh Partai Demokrat. Jangan karena Roy Suryo yang berkomentar kritis soal Asian Games, lalu Kemenpora berbuat sesukanya soal 3.226 jumlah barang di rumah dinas menteri. Apa muat jumlah barang sebanyak itu di rumah dinas menteri yang kecil? Ujar Andi Arief, yang kala itu masih menjabat sebagai Wasekjen Partai Demokrat. Bukannya menyuruh Roy mengembalikan barang milik negara yang dibawanya kabur, Andi Arief ini malah menuding bahwa dia dikriminalisasi lantaran kritis terhadap pemerintah. Itulah kenapa negara melarang keras penduduk Indonesia pakai narkoba,
supaya pikirannya nggak kacau. Nah, pasca gagal terpilih jadi anggota DPR pada pemilu 2019 silam, pada tahun 2020, Roy membuat keputusan yang menggemparkan bumi dan seisinya. Ia memutuskan untuk hengkang dari Partai Demokrat. Mantan pembawa acara e-lifestyle di Metro TV tersebut beralasan ia ingin kembali menekuni dunia lamanya sebagai pakar telematika atau pengamat foto dan film bla 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 bla. Di luar dugaan juga, pasca tidak lagi jadi kader Demokrat, ia masuk penjara loh. Hanya saja kali ini Suryo berhadapan dengan hukum, bukan karena mengambil aset Kemenpora sebelumnya, tapi karena melakukan penistaan terhadap agama Buddha. Pada bulan Juli 2022 silam, ia mengunggah meme stupa Candi Borobudur yang wajahnya diedit mirip Presiden Jokowi di akun Twitter miliknya. Meskipun Presiden tidak mempermasalahkan hal itu, tapi ia diperkarakan oleh pemeluk agama Buddha atas tindakan melakukan ujaran kebencian berdasarkan sara. Lantaran patung yang dijadikan meme oleh Roy itu bukan sembarang patung, tapi patung Siddhartha Gautama, pendiri Buddhisme yang sangat dihormati oleh umat Buddha sebagai makhluk yang sepenuhnya tercerahkan. Mungkin bagi Roy, apa yang dilakukannya itu adalah hal yang biasa, karena bisa mungkin saja ia tidak pernah diajari akhlak dan sopan santun terhadap pemeluk agama lain oleh orang tuanya semasa kecil dulu. Tapi tindakannya tersebut jelas berakibat fatal karena sangat menyakiti umat Buddha. Tidak menunggu waktu lama, pemilik nama asli Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo tersebut pun langsung menerima karmanya. Ia divonis 9 bulan penjara oleh majelis hakim. Nah, di saat Roy bernasib sial seperti ini, butuh dukungan moral dan material dari para sahabat, apakah ada pembelaan dari Partai Demokrat? Tidak ada sama sekali. Atau dengan kata lain, ia benar-benar sudah tidak dipedulikan lagi oleh kader partai berlambang bintang Mercy itu. Termasuk Andi Arief dan Ramadan Pohan yang dulu getol banget membela Roy Suryo, sekarang pada diem seolah tidak tahu kalau mantan koleganya tersebut sedang tersandung masalah hukum. Memang Partai Demokrat benar-benar menerapkan filosofi habis manis sepah dibuang, dan di dalam politik tidak ada musuh abadi dan tidak ada kawan sejati. Buat Roy Suryo, istirahatlah dulu dan jalani masa tahanan dengan tenang di penjara.